Firman Tuhan menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 24 Januari 2024. Kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya. Jadi ini pemanggilan Nabi Yeremia untuk menjadi nabi ataupun menjadi perantara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yeremia berargumentasi terhadap panggilan itu. Nah, ini yang juga menjadi renungan bagi kita. Oleh karena banyak apa yang dirasakan oleh si Yeremia ini sebetulnya yang dirasakan oleh banyak jemaat. Sementara apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang disebut dengan amanat agung untuk menyampaikan berita keselamatan sebagai estafet dari apa yang sudah dimulai oleh para rasul di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke seluruh dunia oleh para misioner, dan saat ini sudah sampai pada jemaat-jemaat yang ada di Indonesia. Nah, kenapa penyampaian firman ini masih sedikit, dan apa yang menjadi alasan, argumen para jemaat dan penetua dalam kesulitan menyampaikan firman Tuhan? Ya sama seperti apa yang disampaikan oleh Yeremia ini. Oleh karena umur yang masih muda, oleh karena pengetahuannya masih minim. Tapi apa yang kita lihat dalam proses perkembangan selanjutnya sebetulnya bukan umur yang dilihat, bukan kepintaran, tapi yang Tuhan mau adalah kemauan, dan sisanya Tuhan yang membentuknya. Dalam perikop ini bagaimana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah mulut Yeremia untuk kemudian dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Tuhan untuk bangsa Israel waktu itu. Nah, ini yang mungkin kurang kita sadari selama ini, bahwa Tuhan menginginkan kemauan kita, dan biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhanlah yang membangun kita untuk menyampaikan firman ini. Dan dalam perikop ini dia bilang jangan takut,
Nah, tentu ini juga yang sering juga terjadi dalam keseharian. Bagaimana jemaat, mungkin penatua yang menganggap terlalu minim dalam pemahaman Alkitab, mungkin terlalu dini, mungkin karena baru diangkat, dan seterusnya. Tapi kita belajar dari pemanggilan Yeremia oleh Tuhan. Terlebih sebentar lagi pemilihan pertua diaken. Tentu ke depan mestinya pertua diaken yang terpilih tidak lagi sekedar untuk mempersiapkan ibadah-ibadah setiap pagi, tapi lebih dari itu, sebagaimana Tuhan memanggil Yeremia dan memanggil kita semua melalui amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Nya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita. Biarlah Roh Kudus yang terus memperbaharui dan memberikan kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketuahan salah sembagikan kata di bata ingin semakaikan saya bahasa tutup hari. Haleluya. Amin.